Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Mas Selamat Wi. malam. Pergaulan. Mas Ed tampan banget nih, udah lama gak ketemu. Bentar ya, ada panggilan dari bocah. Boleh. Bapak banget, bapak. Bapak deh. Belum Mas Ed nengok, aman belum kan? sempet kita. Aman insya Allah Bang. Aman. Itu kemarin gimana lelang, Bang? Yang nawar siapa, Mas Ed? Kawan. Oh yang si Dolet yang dapat. Oh, udah oleh. Ukurannya bisa pas gitu. Iya makanya dia yang dapat. Alhamdulillah ya. 30. Cakep itu. Itu total dari yang pertama juga. Iya keren tapi. Semua ini apa di total jadi segitu ya. Yang baju sama yang lelang karya. Karya ya. Tapi oke juga kok ininya. Maksudnya artwork lakunya bagus gitu. Keren sih. Maksudnya masing-masing bawa circle yang gitu untuk ngelihat. Ya serunya sih. Mantap. Mas Ed di mana? Udah lama juga nggak ketemu Mas Ed gue. Parah. Sama anak-anak gardu apalagi nih. Lu tinggal di mana ya? Daerah mana? Produksian sih masih keluar. By WA sama telepon-teleponan sih kalau sama Bang Ket gue. Kalau produksian yang kemarin tuh. Oh. Gue pikir lu sempet ini, Mas Ken, sempet kesana. Enggak, tektokan aja lewat lini masa. Ya, lini masa. Lu di mana sih, Ed? Tinggal di mana? Gue di Kebagusan sekarang. Jakarta juga. Jakarta. Workshop di sana, Dit. Workshop sih belum ada sih. Masih ya di rumah aja sambil ngulik-ngulik sekitaran. Ya, ada double ya? Halo, double. Halo, mulai kali ya? Orang. Selamat malam nih buat teman-teman yang udah join. Halo, brother-brother semua. Terima kasih udah mau nonton. Halo. Malam ini kita senongkrongan lagi. Sebenarnya biasanya sih ada dua sesi. Sesi pertama sama pembicaranya, sesi kedua open tuh, siapa aja yang mau nanya silakan. Nanti di-share lagi. Ada Sean ya? Ada Sean. Oh. Mantap. Rencananya kenapa anak-anak udah pada tidur nih. Iya. Bapak gimana? Anak-anak udah pada tidur belum? Minta izin dulu. Harus keluar izinnya, harus tembus. Kalau enggak bahaya. Bener juga. Yang bocah tidur soalnya. ya ini kayak sesi nongkrong online digital. Jadi kayak gue ngobrol sama Aldi, punya keresahan lah. Wah, kita udah jarang nongkrong nih gara-gara pandemi. Iya. Tapi kita penting kopinya siap kan? Udah pada megang kopi belum nih? Biar aja. Sehat. Iya Bang, air putih anget. Baik. Kita tertarik ngajak Mas Ed sama Mas Ken ini nih, membahas tentang update-updatean kalian nih. Gila, kalian lagi sibuk apa dan kegiatan yang lagi seru apa nih? Yang paling dekat mungkin itu tuh apa? Hard. Iya. Mungkin bisa diceritain dikit Mas Adit, itu proyekan apa tuh? Sebenarnya sih Hard itu gue lebih pengen lagi bikin polosan sih. Cuman konsepnya tuh gue pengen bikin beda dengan ya awalnya sih. Mungkin awal-awalnya bakal banyak collab sama temen-temen nih. Ya nggak kemungkinan cuman seniman graffiti aja, buat ya mungkin nanti ada seniman fotografi atau yang lain. Lebih ke arah situ sih, pengen bisa biar ngenalin kalau polosan yang nanti gue bikin tuh cuttingannya beda sama yang lain. Ya gue ngangkat sama Mas Ken ini juga awal-awal karena ya saling biar circle yang Mas Ken bilang roda akan terus berputar kalau kita saling support itu sih. Support system lah ya. Iya, support system. PO-nya tercapai nggak tuh?
lumayan. Masa pandemi kayak gini lumayan sih, soalnya kan emang daya beli turun sih gitu. Cuman ya maksudnya animonya alhamdulillah lumayan lah. Bisa dibilang lumayan lah animonya. Cukup lumayan sih dengan maksudnya ya dengan harga yang sekian menurut gue yang order pun ya nggak sedikit sih alhamdulillah ya. Terus pre-order kan Bim? Iya. Orang kadang males pre-order gitu. Tapi terbukti. Tapi kalau menurut gue paling aman sih ya, main PO gitu. Iya, soalnya mikir daripada kita buat terus size-nya kebuang gitu kan ya. Mendingan ya udah di ini aja, bikin pre-order aja. Jadi semua size dapet gitu. Semua orang bisa dapet. Kayak gitu. Soalnya kan emang kalau yang project ini pengennya semua orang bisa menikmati karya ini sih gitu. Tapi lu masih bisa itu produksi, emang vendornya nggak penuh lebaran atau apa gitu? Alhamdulillah sih, maksudnya dimudahin ketemu vendor yang nggak jauh, tapi mereka masih bisa support untuk tetap produksi gitu. Kebetulan juga belakangan ini emang udah sering produksi di beliau, jadi tektokannya udah enak. Dan kayak gue nggak masukin misalnya sistem pre-order kayak gini, terus ya masih bisa di inilah, tim selip-selipin walaupun dia itu kadang penuh gitu di produksian. Karena udah lumayan dekat, jadi alhamdulillah dimudahin. Kuncian lah ya. Iya. Bisa lah nanti kalau misalnya mungkin teman-teman mau bantuan. Tapi kenapa secara konsep lo mengincernya polosan itu? Itu sebenarnya sih nih gue cerita dari awalnya tuh gue pengen bikin sebenarnya brand yang emang tersebar luas kayak zaman-zaman sekarang lah ya. Mungkin anak muda bakal lihat, wah nih brand kayak gini oke nih. Ya mungkin model-model kayak mungkin di luar kita lihat Only NYC atau Believe atau dan macam-macam itu. Setelah gue pikir dengan tim gue ini, akhirnya gue mikir kenapa kita nggak main polosan aja sih yang main aman gitu. Orang semua kalangan kayaknya beli polosan tuh bakal, oh ya udahlah nanti mau bikin sablon sendiri atau apa. Jadi gue lebih fokus ke cuttingannya, kenyamanannya untuk dipakai gitu loh. Nanti orang mau dengan desainnya sendiri, ya silakan gitu loh. Dan bisa jadi support ke teman-teman juga nih, kayak mungkin teman-teman graffiti yang mau bikin sistem pre-order yang kayak gue bikin sama Mas Ken juga bisa saling support gitu. Kalau bisa sampai sejauh itu? Bisa, insya Allah. So far, Dit, bahan yang tersedia range-nya apa aja, Dit? Bahan sih gue so far masih cotton combat dan ada heavy cotton juga sih, heavy cotton. Terus ada, so far sih masih 2 itu sih, karena yang gue lihat di pasaran 2 bahan itu yang masih cukup lumayan banyak dicari sih. Kalau cotton si cotton combat-nya gramasinya ada berapa aja? Kemarin kan gue lihat kayaknya kan 20S tuh. Ya, gue pakein 20S karena kan kayaknya sih di kalangan premium nih 20S lagi lumayan oke lah ya. Orang lagi doyan kayak heavyweight gitu kan. Sebenarnya buat di heavyweight sendiri kan ada tuh namanya, kalau pernah dengar Katun Amerika, Katun UK yang gramasinya tuh mirip 20S, tapi kalau diraba di segi tekstur lebih agak kasar lah ya, kurang lebih ya. Ya kayak baju-baju Gildan yang heavy, yang premium tuh kan lu pernah ngerasain lah. Lebih berongga ya. Ya kayak ada yang terkenal di Indonesia kayak si Newstead Apparel, lu kan pernah tahu pasti megang yang bahannya yang paling premium kan heavy banget kan. Nah kurang lebih kayak gitulah Katun Amerika. Ya lokalannya juga ada tuh real heavy goods juga. Yep. Sama kan tuh heavyweight juga 16S malah dia. Iya. Seru sih Mas Ol, kalau belakang ini kan sebelum gue keluarin juga gue ngulik nih sampai ya beberapa yang pada ngeluarin polosan pun juga gue beliin nih satu-satu biar maksudnya apa sih yang beda dari mereka, terus apa yang beda
yang mereka kasih tuh kualitasnya seperti apa gitu kan. Sampai bahkan nyari cuttingan tuh. Kalau lu riset, bahan yang paling lu suka apa? Yang udah lu riset, yang lokalan ya? Yang lokal ya, kalau lokal sih si Newstat emang kalau bahan gue masih cukup oke lah dari segi kerapihan dan segala macem. Cuman dari satu sisi sih kalau cuttingan gue masih ngulik cari yang kira-kira cuttingan paling enak tuh apa gitu. Pada akhirnya makanya gue coba nih yang kayak ada, kalau pernah dengar Adler, terus ada Real Heavy Good salah satunya, terus ada banyak sih sampai lupa gue polosan tuh ternyata banyak banget yang bikin. Ya kurang lebih itu sih yang gue lihat yang udah lumayan. Oh ya ada Hessier juga, macem-macem sih. Kalau untuk yang ininya Dit, yang soft style gitu lu punya? Soft style sih ke depan bakal gue keluarin sih. Cuman so far yang karena gue juga dengan modal teman-teman yang cukup nggak terlalu banyak, jadi kita coba udah kita pilih-pilih nih kira-kira yang mau bakal kita keluarin seperti apa gitu kan. Ya kita mutusin yang coba yang heavy dulu deh nih, yang main 20S, terus 24S, terus pakai Captain America, yang kemungkinan di pasar orang nyari lah. Tapi juga nggak tahu sih, ntar kan setelah barangnya hadir, mungkin nantinya baru kita ketahuan surveinya mana yang bakal paling banyak dicari sih. Misalkan nih, Dit, gue bawa bahan sendiri soft style, lu menerima jasa printing ya, sablon ya? Sablon sih gue so far masih punya rekanan sih. Maksudnya kalau emang lu punya bahan sendiri pun juga bisa gue bantu nanti. Iya. Nggak, maksudnya berarti bukan lu yang handle gitu ya? Enggak, belum. Berarti memang soalnya fokusnya si hard ini memang lebih ke bahan polosannya ya? Ya, si produknya itu. Ke produk si baju polosan sih. Siap. Ya, wallahu alam kalau ke depan emang ternyata Allah kasih mudahkan gue punya sendiri ya, insya Allah bakal lebih bisa support teman-teman. Kagak, soalnya gue baru kepikiran gini Dit, apa kayak kalau mau kayak kemarin Kenly bikin, gue juga kayak jadi pengen juga bikin pre-order, cuma gue lebih pengennya sekarang malah ke soft style gitu, karena gue ada satu si heavy good-nya si Newstat, gue coba selama WFH ini lah di rumah, panas cuy. Iya sih, kalau di rumah lumayan sih. Nah makanya gue sekarang pikirannya emang gue ini kalau bisa bikin soft style senyaman mungkin buat di rumah, kepake kali ya gitu. Maksudnya orang mau beli kan sekarang kan bingungnya adalah beli baju kapan mau dipakainya, mau dipakai kemana gitu kan. Iya sih. Benar. Itu salah satu jadi bahan pertimbangan gue sih, kenapa gue akhirnya memikirkan polosan aja gitu. Lu kan biasa di rumah, ya udah pakai polosan nggak masalah. Tiba-tiba lu keluar pakai polosan pun juga kayak, ya udah gue masih rapi gitu asal cuttingannya oke. Ya itu sih fungsi lah. Iya penting cuttingan itu penting banget sih Dit. Cuttingan itu sih yang akhirnya gue lebih ngulik ke cuttingan, maksudnya si kerahnya, ketebalannya, terus yang sedetail ternyata polosan itu banyak sih detailnya, ternyata setiap produk tuh amazing lah pokoknya. Nah Mas Ken sendiri kenapa konsepnya rumah tuh Mas Ken secara desain visual seru juga tuh? Iya, jadi sebenarnya kan emang ini kayak ini Bim, kayak tongkat estafet gitu, tongkat estafet dari apa yang udah gue buat sebenarnya. Jadi yang sebelumnya kan gue buat untuk art print kan. Untuk art print itu mungkin gue bikin sekitar 2-3 lusin deh kalau nggak salah. Terus habis kan. Nah ternyata emang banyak orang yang request di kaos. Tapi emang gak gue keluarin pada saat itu. Karena gue mikir, gue mau lihat nih orang apa namanya, daya untuk mengkolek suatu artwork itu apakah cuma bisa mentok di kaos aja yang versi ini ya, yang versi masifnya, di kaos aja, di stiker aja, atau di sampai art print gitu. Sedangkan art print ini gue jual dengan harga hampir kayak kaos waktu itu.
Gitu. Tapi perbandingannya gimana? Perbandingannya ya abis-abis aja sih sebenarnya kalau art print itu. Mungkin orang butuh untuk sesuatu di rumah gitu loh. Terus gue ngebawa konsep rumah itu kan kayak sesuatu yang sebenarnya kita benar-benar di rumah nggak sih gitu. Gitu kayak lu di rumah nih, tapi lu benar-benar di rumah nggak sih? Apa lu cuman singgah doang gitu? Atau ini benar-benar lu feeling di dalam rumah gitu. Jadi gue ngebawa ke situ. Nah terus gue kepikiran pada saat itu gue ngobrol sama Mas Ed kayak ya kayak kita harus harus saling support Mas Ed. Misalkan lo punya teman yang ngejual APD misalkan, terus lo mau donasi, ya udah lo beli aja ke temen lo gitu. Atau lo mau bikin bagi-bagi iftar gitu, bagi-bagi bukan puasa, ya lo support temen lo yang jualan makanan gitu. Jadi biar semuanya muter. Gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah Mas Ed waktu itu lagi jalan si kaos polos ini kan. Ya udah lah bikin gitu. Maksudnya biar semuanya berjalan gitu. Roda kehidupannya tetap berputar. Karena ya bisa kayak kita lihat ya kita survival mode gitu semuanya. Gitu. Di satu sisi kita butuh yang Aldi bilang dapur ngebul, di satu sisi kita juga ada kewajiban untuk mungkin bikin donasi atau bikin support buat orang-orang di luar sana yang lagi berjuang kayak gitu Mas Bim. Ya udah yang paling deket sama tema sekarang rumah menurut gua gitu. Semua ada di dalam ya. Iya, akhirnya dinaikin lagi kan kayak home is not place gitu, it's a feeling. Soalnya ketika lo ngerasain, lo di luar rumah nih misalkan, tapi lo sama keluarga lo misalkan, ya itu lo berasa seperti rumah gitu. Ternyata rumah itu bukan tempat, tapi feeling. Ketika lo bersama keluarga, ketika lo bersama ibu lo, kayak gitu sih. Makanya menurut gue pas. Iya, menurut gue kayak, pas banget nih dikeluarin. Terus kan, ini tuh jadi kayak korelasinya buat orang-orang yang nggak bisa mudik, Mas Bin. Menarik, benar banget. Makanya gue bikin kayak bekal rindu untuk di rumah kayak gitu. Asik banget, bekal rindu untuk di rumah. Nanti kalau udah yang mesen tuh nanti bakal ada packagingnya kayak lo, iya gitu kayak, pokoknya nanti deh terima dulu aja. Nggak boleh spoiler lah ya pokoknya. Iya. Sebenarnya sesuatu yang ini sih, sesuatu yang common banget, tapi kita nggak menyadari kecommon-an itu sebenarnya kayak gitu. Gue menarik bertanya ini sih. Lo ya kalau gue perhatiin di Instagram lo juga kan, ketika lo membuat sebuah karya, ada perubahan nih di sisi pengkaryaan lo. Lo selalu selalu ada meaningnya gitu yang visual yang lo buat, terus tadi kayak yang lo jelasin, menurut gue kayak akhir sedalam itu ya lo mikirin. Maksudnya nggak hanya visual yang estetis gitu. Lo ada proses tersendiri nggak sih Mas Bin? Gue orangnya sebenarnya kayak deep gitu loh, dia dalam menyingkapi sesuatu gitu. Kayak gue gali lebih dalam lagi sih apa yang kayak banyak survei sih gue sebenarnya kayak keresahan apa sih, kan sebenarnya dalam hidup kan kita ada fase kan. Ketika lo fase remaja, ketika lo fase dalam menikah, berumah tangga, terus punya anak, itu tuh bakal berubah menurut gue karena experience yang kita dapat bakal lain-lain semua. Nah itu tuh yang ngebikin setiap artwork gue ada fasenya gitu. Mungkin sekarang emang di fase yang gue lagi ngelihat anak-anak gue berkembang kayak gitu kan. Terus gue deket, anak gue kan cewek ya, anak gue cewek tuh deket banget sama gue kan. Mandiin, gue yang mandiin kayak gitu. Terus gue kan juga nggak ngantor kan, jadi lebih banyak waktu sama anak, sama keluarga gue. Jadinya kayak apa sih hal yang bisa gue gali gitu? Ya itu pas pada saat gue
gue di rumah, terus keluarga gue lagi pergi gitu ya ke rumah mertua gue, kok gue nggak kayak di rumah ya? Gitu, ternyata rumah itu bukan tempat gitu, tapi emang feeling ketika ada siapa di dalamnya gitu. Sederhana itu sih sebenarnya, Bim. Cuman mungkin gue sok ini aja kali ya. Agak sederhana sih itu, Bang. Deep banget, Bang. Cukup deep itu. Ini mungkin yang belum menikah sih belum bisa ngerasain sih. Tapi kalau kayak ini abang-abangan kan udah pada nikah nih. Iya. Jadi mungkin nih. Kayak oh iya gitu. Kalau dipimpong ke Ed menarik nih. Maksudnya kan lu juga udah di fase udah ada anak, Ed. Masya Allah, lu kan juga masih berkarya. Maksudnya cara lu berkarya tuh gimana sekarang? Masihkah atau lu fokus ke bisnis dan ya larinya akhirnya ke sesuatu yang kayak gitu? Ya sampai sekarang pun juga gue masih ngegodok itu sih. Maksudnya fase yang akhirnya gue memutuskan untuk berhenti untuk kerja kantoran dan akhirnya gue sekarang berusaha untuk bisnis, yaitu berada di fase itu gitu. Begitu juga emang nggak jauh sih, contoh gue pun seperti ya ke Mas Ken juga gitu kan, kita pernah sekantor. Maksudnya dari yang duluan Mas Ken cabut dari kerjaan kantorannya tuh jadi motivasi gue juga sih. Maksudnya Mas Ken bisa nih survive dengan keahlian yang kita punya, tapi kita rubah ke arah bisnis yang memang bisa saling support ke teman-teman juga. Maksudnya ya buat ngebulin dapur kita juga gitu kan, apalagi kita udah berkeluarga gitu kan dan juga punya anak. Jadi semakin kreativitas yang gue punya itu pada saat mungkin zaman masih graffiti, gue campurin ke arah bisnis sih. Misalnya seperti apa, kayak sekarang gue bikin ya si Heart ini bikin polosan, tapi ya paling yang gue rangkul orang terdekat gitu, kayak teman-teman graffiti gue gitu, kayak ke Mas Ken, yang mungkin nanti bisa ke BHM atau ke Bas Oldi dan lain-lain gitu kan. Lebih ke arah situ sih, untuk berkarya ke graffitinya mungkin masih, cuman lagi agak sedikit jarang karena waktu dan tempat pun agak nggak kayak dulu ya, ugal-ugalan sering cari spot abandon gitu kan. Berasa sih. Ya Mas Bim juga merasakan. Tapi ya. lo masih main kamar. Kalau kan beli sayur bawa kaleng, udah paling bener. Beli sayur bawa kaleng, nyorot-nyorot tuh. Ya. Apalagi jam-jam puasa gini nih kan, malam-malam enak banget tuh sambil sahur di jalan ya. Aduh, ngeri banget. Isunya lebih ngeri legal. Ada yang nunggu di rumah, udah kita main siang aja dah. Tapi gue menarik. Iya, tanya ke ini sih. Ini Oldi juga ngalamin kan. Gimana lo memilih untuk nggak kerja kantor? Gimana lo jelasin ke pasangan lo di rumah? Untuk kayak, gue beli. Ya sih. Aduh, gimana ya? Coba yang senior dulu kali. Panutanku ini. Coba Mas yang gue pun jujur sih banyak banget curhat ke sana sini. Maksudnya kayak yang ngobrol sama Mas Ken, terus sama teman-teman yang lain yang udah duluan untuk memutuskan untuk cabut dari kerjaannya dan berusaha untuk survive dengan freelance dan usahanya pun ya banyak gue sharing ke mereka. Dan pelan-pelan pun juga gue sedang ibaratnya mengamalkan dari mereka-mereka itu gitu loh. Buat alasan tuh yang mungkin menurut gue, waduh 1000 alasan sih kita harus menjelaskannya. Coba Mas Ken mungkin. Ya gila. Gue malah awalnya terinspirasi dari S2 kalau gue. Oh iya tuh. Harusnya diundang juga tuh beliau tuh. Benar. Bisa tuh. Dari S2 sebenarnya. Maksudnya S2 kan emang dari awal survive dengan MDFK-nya dan gue ngeliat perkembangan MDFK tuh Masya Allah deh. Maksudnya dari dia bawa tas terus dagang di tempat graffiti gitu sampai sekarang punya toko kayak tokonya gitu. 2 lagi. Tokonya 2 ya, maksudnya emang sesuatu sempet tiga. Sesuatu emang harus dicemplungin gitu sih kalau menurut gue. Harus bener-bener, kalau gue ngerasa ngantor tuh kayak nggak, sebenarnya sih gue seneng aja gitu desain gitu kan. Terus juga
ya aman lah punya gaji bulanan. Cuman gue kesini-sininya kayak gue mikir banyak hal yang bisa gue explore ternyata nggak bisa karena gue ngantor. Gitu sih. Oke. Bukan alasan tuh ya Ken, itu bener kejadian ya. Iya, dan maksudnya kayak gue banyak nyoba gue pernah nyoba megang beberapa brand untuk konten kreator di IG kayak gitu. Terus gue pernah bikin maksudnya kayak gitu-gitu lah, maksudnya lo juga ngerti lah. Kayak ya kan, maksudnya kayak ada banyak hal yang bisa gue lakukan sebenarnya di kepala gue, tapi gue nggak bisa karena gue udah capek ngantor. Ketika gue pulang nggak jadi apa-apa gitu. Terus ya gue memberanikan diri aja. Terus istri gue kan punya usaha dagang juga kan, online makanan lah gitu. Itu berjalan. Istri gue tuh dulu juga di agency terus cabut. Akhirnya di rumah aja kan, kerja di rumah biar bisa ngurus anak dan lain-lain. Terus gue bertahan ngantor. Pada akhirnya gue coba jelasin kayak gini-gini. Ya alhamdulillah sih pada saat pas awal-awal banyak kerjaan masuk tuh, Bim. Alhamdulillah. Apaan aja? Iya, maksudnya kayak gambar, terus desain kaos, terus ada apa? Pokoknya ada aja lah pemasukan. Dan nilainya emang nggak sebesar pas saat gue ngantor. Tapi gue nggak tahu, kayak ada hal yang bikin gue berkembang aja di situ. Walaupun gajinya nggak sebesar gue ngantor. Tapi alhamdulillah Allah cukupin tuh. Cukup-cukup aja. Misalkan kayak rezeki gue lagi banget. Iya, rezeki gue lagi nggak bagus, nanti istri gue nih yang orderannya banyak, kayak gitu-gitu aja, Bim. Gitu. Terus jadi kita ngerasain hal yang sama dan makin yakin pada akhirnya kayaknya udah deh gak usah ngantor gitu. Ya maksudnya gue udah berjalan tuh hampir 4 tahun kali ya. Insya Allah. Freelance gitu, nggak ngantor, tapi GG. ya jalan-jalan aja. Gitu, kehidupan jalan-jalan aja. Ada aja deh pokoknya, maksudnya asalkan ya maksudnya kita ya itu kayak ngebangun jaringan gitu lah, Bim. Kayak misalkan ya gue sama Mas Ed bikin apa nih kayak gini-gini, terus survival mode-nya jadi lebih jalan lah ya. Makanya ketika di masa sekarang ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gue pribadi karena gue udah pernah merasakan yang lebih berdarah-darah lagi dari ini. Gitu. Kebayang sih. Itu sih gue juga ngalamin, maksudnya di rumah WFH tuh jadi berasa banget. Wah anjir, gue ngelihat daily-nya keadaan rumah gimana bini gue sehektik itu ngurusin bayi, ada yang bantuin, terus di gue juga ada meeting kantor atau harus ngerjain di depan laptop, jadi kayak wah ini dilema banget ini. Gue ngerasain ini yang dirasain orang-orang freelancer kali ya, maksudnya kayak lo harus membagi waktu sama lo harus membagi prioritas lo untuk ngejar yang mana nih yang ngebul yang mau di mana. Iya, dan BHM jalan lagi kan. Yes. Keren. Dimulai dari keresahan, Bang. Iyalah. Daripada banyak pikiran ya udah kita coba aja lah, trial error aja dulu. Iya, benar. Keren. Ini dari kapan BHM ini udah cukup lama gak sih? Lu gua sama Petun ya. Dari magazine gak sih? Iya, makanya. Akhirnya majalahnya kan keluar cuman versi mini mulu tuh yang pas beberapa kali straight delete. Yang dulu kan ya sempet yang awal itu kan. Iya, yang karakter terus yang bombingan. Desain Iya, pokoknya kecilan cuman kayak A3 dilipet gitu. Tapi kan tadinya lipetan. Konsep kita pengennya jadi yang majalah serius loh. Jadi kayak karena keseriusan dan ya itu banyak pertimbangan dan fokusnya juga jadi nggak ke situ, lebih kayak bantuin gardu, ngapain kerja, ya jadinya pecah semua. Nah pas dikasih kesempatan yang kayak gini kayak jalanin aja ya, karena menurut gue bener sih ketika lo di rumah lo jadi ngelihat, lo punya banyak waktu untuk ngelihat waktu itu sendiri, lo manfaatin atau enggak. Bener. Jadi kayak wah gimana ya? Kayak kalau lo cuman megang handphone, wah parah juga sih, ini nggak bisa kayak gini terus kan. Kita nggak tahu corona sampai kapan. Itu dia tuh. Benar. Seru. Tapi Pencun nggak diajak lagi emang? Doi kan ini, kalau gue merhatiin dan masih ngobrol, BTV tuh jadi kayak
menurut gue berkembangnya versinya mereka ada aktivitas bombingnya, mereka ngebangun jejaringnya sih yang keren sih. Jejaring bombingan sama orang luar itu link Zain, link fotografer tuh itu gokil banget kan. Hardcore bombingan tuh pasti menurut gue sih ngontak ke mereka kalau mau kesini. Kayak ya menyenangkannya ada apa ya, ada teman-teman kita yang melakukan di part itu juga, jadi kayak secara culture graffiti-nya tuh berkembang dari sisi mereka, dari sisi Gardu juga ada, dari sisi yang lain pun juga memang serunya di situ sih. Dan dari kalian berdua juga kan perkembangannya beda juga, ya nggak sih? Warnanya jadi banyak lah ya. Sudah kayak punya yang lebih pengen, yang udah agak serius sedikit, coba contohnya kemana. Terus mau yang agak masih bombing-bombingan kemana. Referensinya jadi banyak di lokal sendiri. Iya sih. Ya jadi berkembang karena saling support juga sih kalau menurut gue. Maksudnya ada media kayak BHM ini juga bisa jadi orang semakin tahu kan info-info yang selama ini mungkin orang nggak tahu. Doain gue itu, doain kita ya. Support lah. Kali itu baik buat teman-teman. Ada yang mau nimpuk ya sih. Kita jangan dulu. Ini Ken, ini pembahasan MBC nih Ken, kangen. Tai. Iya. Kita dengerin aja, Kangen. Ngomong-ngomong soal kangen sih, emang gue kangen banget sih. Mas Ken ngelihat Artco bikin sesuatu gitu. Asik. Bergerak bisa ya. Aja masuknya bisa aja. Harus belajar branding. Oke. Itu Artco gimana, Mas Ken? Mas Ken, ceritain sedikit boleh colongan-colongan. Lagi on progress sih sebenarnya. Iya, jadi itu pameran virtual kan. Sebenarnya kayak ya itu banyak kayak ide-ide yang ketika lo semua di rumah, ide apa yang bisa jadi kayak masa di rumah ini jadi sesuatu yang produktif banget sih untuk kayak kita berpikir kreatif gitu. Makanya kalau gue pikir ya ini inisiatif dari orang-orang yang bikin apa ya gitu. Sebenarnya kan kayak si Artco sendiri itu emang sebelumnya tuh mau bikin pameran beneran sebenarnya waktu itu. Cuman emang kesibukan dari anak-anaknya akhirnya belum jalan gitu. Jadi waktu itu tuh udah dipetain tuh Mas Bim, kita mau bikin merchandising dulu, tapi merchandisingnya kecil-kecil dulu, dari bordir, dari stiker pack sampai akhirnya ke kaos. Terus pada akhirnya pameran itu gitu 17 tahun of terror itu. Cuman belum berjalan sih. Terus pas pada saat pandemi ini mungkin ngelihat daripada banyak artwork yang cuman selewatan aja di feeds Instagram mungkin, terus di IG story, ya kenapa nggak dibikin pameran aja kayak gitu. Jadi kayak platformnya itu pamerannya nih bocorannya kayak di basement kayak gitu. Jadi lo kayak ngeliat pameran, terus bisa diklik artworknya, itu bakal besar artworknya. Ambience basement ambience-nya. Jadi gitu. Terus kita kerjasama kan sama Gardu House sama visual jalanan kan. Itu untuk ininya bocorannya. Jadi yang ikut itu lumayan ikut. Banyak. Saya ikut. Wih, mantap. Si Semor ikut juga tuh, Semor. Iya, dari luar juga. Nah, serunya mengontak teman-teman jejaring dari luar sih untuk maksudnya benar, iya, bergerak bareng gitu. Mereka responnya gimana, Mas Ken? Maksudnya yang dari luar dan teman-teman? Bagus, mereka maksudnya mungkin ini kayak sesuatu yang mungkin bukan baru ya, tapi maksudnya jarang dilakukan sama orang-orang gitu, dan jadi sesuatu yang new experience sih kalau menurut gua gitu. Dan itu nanti artworknya bisa dijual, Bim. Iya kan, emang rencananya dijual kan? Iya, jadi kayak misalkan bisa beli gitu dari situ. Ipang, kan gue diajak Ipangnya nekenin kalau bisa fisik bang. Wah serius gue ngeliat perlengkapan di rumah. Iya juga nih, fisik gimana cara ngakalin ya? Iya, jadi juga sih.
Gitu. Alhamdulillah ya. Seru banget sih, maksudnya. Jadi kayak experience baru untuk si pengunjung pamerannya, terus untuk yang berpameran, kayak gitu. Makanya mikirnya kayak apa yang bisa dilakuin sih, gitu. Dan maksudnya kalau gue berharap dari pameran ini nanti kedepannya ada yang bikin juga kayak gini, gitu. Kayak ini loh, inspirasi baru gitu loh. Iya sih, maksudnya dari di dalam komunitas gue ngeliat ini hal baru banget, maksudnya kayak anjir gebrakan banget nih, lu berani ngelakuin pameran secara virtual dan ngajakin orang collab, maksudnya lu lagi berjarak gini, tiba-tiba ngajakin orang collab. Oh gimana nih? Tapi gue yakin mereka mau karena satu rasa sih. Gitu. Dan good cause juga sih, dengan tujuan baik. Iya, kan? Iya. Ketika maksudnya, iya nih apa? Kita ada pameran virtual kan, relate menurut dia karena dia ngerasain hal yang sama kan. Gitu, jadi kayak satu rasa gitu jadinya. Dan ya bisa dilihat sebagai contoh buat diadaptasi di tempat lain juga yang bener. Iya. Kalau gue sih berharap kayak gitu sih, biar teman-teman bisa adaptasi juga. Nggak ada jadi kayak ada. Gue bangga malu Mas kan. Wah elah. Teman-teman saya bang, kalau saya mah bantuin aja. Lau bikin artworknya gaul banget masalahnya. Nah, gitu bang. Berarti ini lu juga ngebantuin ngurusin, ngebikin artworknya, logo, terus lu video, jadi promo dan lain-lain. Jadi waktu itu dilempar bang, sebenarnya. Oh di forum. Ini ada yang, iya di forum. Ini namanya apa gitu? Ada beberapa nama, terus akhirnya kepilih itulah Pandemic Youth. Terus ya udah, gue bilang, gue mau bikin videonya nih. Ada logo type-nya nggak untuk si pamerannya? Wah belum ada nih, gitu. Yaudah nih siapa yang mau bikin? Nggak ada yang balas-balas bang, gue bikin aja. Aduh. Okay. Ya, iya, terus maksudnya udah gue bikin aja, kasih option gitu. Akhirnya maksudnya biar mungkin ya lagi pada sibuk juga, terus kayak bingung. Kayak Mas Dado juga laptopnya lagi rusak kayak gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya gue bikin, kepilih lah itu akhirnya. Terus kepikiran kayak bikin video teaser kayak gitu-gitu sih. Soalnya kan yang ketika maksudnya sesuatu itu bergerak terus ada interaksi kayak dari si apa videonya kan jadi sesuatu yang wah apa nih gitu kan. Kalau poster doang kan kurang menarik. Setuju. Mendukung lah. Mumpung lagi banyak waktu. Alhamdulillahnya. Mantap. Mas Edar lagi dong tanyain. Oke, benar. Dengar aja bang. Mas Ed lo nggak kangen Mas Ed gambar-gambar gitu? Akhir lo gambar kapan? Gue terakhir ada sih gambar deket rumah, ada Brandon. Mungkin kalau yang nanti bakal udah normal pengen gambar-gambar tuh spot. Dia juga sempat mau gambar sama Mas Ken juga deket rumah tuh Mas Ken yang gue bilang. Udah abandon cukup gede itu sih. Bagusan itu sih deket rumah. Iya, masuknya di ini sih di TB Simatupang kali ya, masuknya itu mah masih TB Simatupang. Gambar-gambar santai aja, itu juga pilok dari setahun yang lalu kayaknya itu. Gawe nama Mas Kenly masih ada sisa. Udahlah, gambar rindu juga kan. Harus dong kayak gitu. Tapi gue lumayan missing link sih, maksudnya lu ngapain aja gitu. Udah lama banget kita nggak ketemu kan. Parah bang, parah. Parah. Ke Gardo emang cukup belakangan ini semenjak ya kesibukan yang apa ya agak sedikit kagok kali ya pas anak udah mulai kelihatan besar punya kegiatan, jadi kayak mau ninggalkan di rumah tuh kayak bagian itu gitu, sayang aja untuk dilewatin. Dan juga istri pun pasti butuh bantuan gitu kan, kita jadi nyari celah-celah waktu buat kerjaan atau main tuh harus benar-benar dipertimbangkan lah. Ujung-ujungnya sih ya belakangan ini kebanyakan terakhir pas sebelum pandemi sih ya lebih bersepeda sih ya sama Mas Ken juga, dan kita bikin goes bareng
Dan akhirnya sempat ada pameran itu sih. Sagaleh itu ya. Itu keren sih. Sempat ketemu ya kita di sana ya. Gue dapat liputannya dari Odek sih. Iya. Oh, ngeliat dia datang. Jajan deh, jajan. Ya. Mewadahi teman-teman yang doyan jajan part sepeda tuh waktu ya Mas Ken. Sepeda, iya. Itu ini Bim, itu inspirasinya dari street dealing. Iya. Kalau lo lihat skemanya sama. Maksudnya gimana? Cuman iya maksudnya dari skema ada pamerannya, terus ada yang jualan, ada yang live painting, terus ada rolling kayak riding bareng gitu. Riding bareng, datang ke tempat itu, pas lo datang ada yang gambar, lo lihat pameran, lo bisa belanja kayak gitu. Aktivitasnya dibuat banyak ya. Aktivitasnya buat banyak kayak gardu. Dan ya itu support tempat-tempat temen juga. Ya Sagale kan punya tempat temen kita kan, support juga biar tempatnya rame. Sama lah kayak gardu lah. Masih kuat lah. Masih kuat. Kuat. Mas Aldi lu sambil gambar ya Mas Aldi? Iya, maaf ya Mas ya, kita sambil gambar biar ada kegiatan. Lihat dong Mas Aldi, udah lama nih nggak gambar langsungnya Mas Aldi. Mas Aldi sekarang bergeraknya lagi gawat. Kita lagi gambar kertas-kertas aja nih, Mas. Iya. Yang bisa dilakuin paling visible kertas. Iya sih. Tapi kayaknya dari segi style kenapa lo kayak kan gue ngeliat lu lagi banyak style waktu itu kan pada saat itu ya gue lihat. Nah terus kenapa yang sekarang lagi lo kembangin yang ini? Yang paling effortless ini aja bang. Apa? Yang paling effortless buat gue ini. Ya, berarti sebenarnya pada saat kemarin tuh kayak pencarian gitu ya? Apa maksudnya? Ya gue lebih menyesuaikan ke situasi sih. Mas Ken, kayak zaman di Bandung dulu, kenapa gue bisa dan mau ngulik yang ribet-ribet, karena di Bandung kalau gambar waktunya tuh banyak. Oh iya, santai ya? Santai, sama anak-anak hahaha gitu. Ketika gue ke Jakarta, Jakarta nih misalnya kita gambar Minggu pagi, sama Darbot, sama lu gitu. Kayak lu 2 jam, 3 jam, paling lama 3 jam lah udah beres gitu. Diburu-buru bang. Sejam 2 jam gitu, memang ritmenya tuh beda gitu. Di setiap kota menurut gue punya ritme yang beda-beda gitu. Balik ke Jakarta, ya gue harus nyesuaiin tuh, adaptasi. Gimana nih biar lebih enak. Ya gue simpelin gitu. Sama basicnya, emang gue bosenan sih. Iya. Tapi ngeri itu. Boleh. Alhamdulillah, Mas Ken. Abis itu sempat donat. Donat, kenapa gue nggak bikin donat lagi? Waktu itu ceritanya udah banyak tukang. Gue gambar agak. Ini ngenes sih. Ini lebih ke ngenes sih sebenarnya. Itu zaman-zaman gue di Nyunyu lah pokoknya. Iya, itu zaman lo di Nyunyu ya? Gambar donat. Iya, gambar donat. Kalian masih diprovok lah pokoknya. Pokoknya gue gambar di perempatan Cipete tuh, Antasari, perempatan lampu merah yang kemarin turunan ke Lawless itu. Oh iya. Gue bombing lah siang-siang di situ, terus pakai Montana. Udah bikin set, balik lagi ke kantor, nggak nyampe seminggu hilang gitu. Aduh. Iya. Yang si Aram gambar juga bukan sih Om? Enggak, gue sendirian doang di lampu merah. Oh. Yang dekat tempat sampah itu nggak sih? Tembok yang kemarin baru dibikin sama Pecun Hapso itu atasnya cuman gue yang arah. Iya, lampu merah ya, lampu merah. Kayak paling 3 hari 4 hari doang gitu. Udah males gue. Lah. gue langsung kayak gitu aja gitu maksudnya. Iya. Udah boros nih gitu, kayak pada saat itu menurut gue males mensiasati gue pakai Pilox ini aja enggak gitu. Ya udah gue bikin yang lain. Sebenarnya sih sama kayak ini tuh, kayak si Serio sama si Yok sih. Oh ya? Kenapa gambarnya hitam putih sama ini gitu. Pas gue tanya ternyata dia
Ya gue abis kalau misalnya gue di negara-negara lain susah gue nyari warnanya. Kalau hitam putih gampang. Iya. Pasti Simpel ada banget ya jawabannya. Iya. Mas Ones. Udah ada Mas Ones. Mas Nones. Tanya nama dia nih, pameran narko. Cuma berapa orang? Rame. Ada teman-teman di sini. Waalaikumsalam. Mas Eno. Ya, semuanya ya. Satu. Alhamdulillah. Bang Oma lagi cerita apa nih? Terus lanjutin lah Bang Oma. Kita nyimak aja. Ini curhat MBC. Curhat MB. Oh gitu. BC. Ya lanjut lagi Bang Oma. Baru sampai Bang Ones. Iya baru banget tadi. Pas dikabarin lagi di luar gue tadi sama bocah bawa mobil. Udah keluyuran lagi Mas Ones. Gini nih. Biar ngobrol. Iya. Iya, biar nongkrong Mas Ones. Biar Insya nongkrong. Allah. Mumpung ada Mas Ones nih, balik ke itu tadi apa? Pameran virtual Arco. Kalau dari point of view lo, apa yang mumpung ada lo, apa ya? Akan jadi gebrakan nih? Orang harus ngelihat itu atau orang harus kontribut itu atau apa kira-kira? Ya harus lihat sih, maksudnya ya biar ngeliat, maksudnya yang gue udah jarang nongol, maksudnya masih bisa inilah bikin sesuatu nih di lagi corona gini gitu. Masih bisa jadi konek-konekan sama yang lainnya juga gitu. Produktif lah ya. Lebih produktif lah. Gitu. Tapi ada momentum lain nggak kira-kira? Ya kan kayak pameran ini dibuat kan memang karena kita pada jenuh di rumah nih, ngapain nih harus bikin apa, makanya kita ke situ lah gitu loh. Dan dampaknya kan semua ngaruh ke semuanya nih gitu. Jadi bergerak semuanya ya. Ya Bang Koma kali. Saya udah ditanya tadi. Udah ditanya. Iya. Mumpung ada lu. Ya kaget gue baru gabung, gue masih jet lag. Teman kawan-kawan dia kalau ada yang mau nanya. Ya intinya ibaratnya ini nostalgia sama teman-teman lah. Cuman karena tempatnya terbatas, makanya rencananya habis pameran yang sekarang kita akan bikin lagi, ngajak teman-teman yang lain lagi gitu. Rencananya karena emang tempatnya terbatas ya Bang Oma. Iya. Gitu. Oh ada quantity, ada kuota ini. Iya. Karena kan kita tempatnya di basement nih, dan dari teman-teman di luar alkoholik kan paling baru Mas Aram doang yang sempat main ke basement tuh, baru sekali, terus kita pindah kampus kan waktu itu. Nah momentumnya tuh di bawah juga biar teman-teman yang belum sempat main ke basement tuh biar ngerasain di basement gitu. Ini basement Polim bukan? Intersari Iya Polim. basement Polim. Emang ada ya basementnya? Ada. Dulu emang kita kan lahirnya di basement. Iya, cuman maksudnya pintu masuknya kalau dari kampus lewat mana? Ini kampus masih di pinggir jalan raya. Bukan, masih pinggir jalan raya sebelum di EPK. Oh, beda. Okay. Beda. Nah, itu dia kenapa pameran ini di basement biar balik flashback ke dulu lagi tuh. Biar teman-teman bisa ngerasain aura di basement lah gitu. Yeah. Dengan foto-foto itu waktu itu nggak yang apa? City of God? Pakai foto-foto ada ada beberapa ibaratnya ya kita balik ke flashback ke zaman dulu lah gitu. Karena kan memang alkoholik kan dulu juga lahirnya nggak langsung ke jalan juga, kita di kampus dulu. Kita ngelawannya kampus dulu. Ya, pas kampus udah penuh baru makanya 2004 baru turun ke jalan. Gitu. Mas Ones, itu nanti di basementnya itu kan bakal dipajang karya nih. Background tembok-tembok ke basement itu ada gambarnya juga atau polosan aja? Nah itu nanti Mas To tuh yang berkreasi tuh. Kalau kemarin previewnya sih ada ininya lah. Ya aura basementnya dapat lah ibaratnya gitu. Ada stensilan Munirnya Kenly dong berarti? Uwi yang bikin itu. Oh itu Uwi ya? Gue pikir itu. Bukan. Uwi itu. Wah Ji, zaman kapan? Uwi itu. Uwi sama Jabla itu. Oh gitu. Muni. Gue sempat mikirnya doyok ya. Dulu gue sempat mikirnya doyok. Selama ini gue taunya lu yang bikin kan? Bukan.
Ini kayak Bang Koma juga waktu pertama kuliah di Inter tadi sempet setahun ya. Bang Koma ya, lu baru berani ke basement ya. Itu juga karena diajak. Serem-serem Bang orangnya, beneran dah. Jadi emang perlu dirangkul, yang di bawah-bawah gue tuh emang perlu dirangkul untuk bisa berani turun ke basement, karena emang pas saat gue nongkrongin basement tuh nggak ada yang berani turun ke basement. Aura satan gitu. Sampai anak-anak basement banget. Di basement tuh parkir motor bener-bener naruh motor langsung ciluk ke atas, nggak ada yang berani nongkrong di bawah dulu. Makanya Kenly tuh gue nggak mau nengok ya? Iya, jablay gitu-gitu gue coba rangkul untuk ya ini abang-abang lu serem di luarnya doang nih gitu-gitu. Karena kan dulu juga gue gimbal juga. Dado juga gimbal juga. Orang gila semua. Keren dah Bang. Auranya. Sabi. Kebayang. Ini Mas Ed juga sempat ngerasain kampusnya Mas Ed nih yang di Pusgrafin tuh. Cuman belum ngerasain kampus yang sekarang tuh. Dulu kayak masih angker lah, masih kayak villa. Sebelum Interstudy kan gue di sana dulu. Ya Mas Ed ya. Makanya pas gue sempat main ke Pusgrafin, wih udah keren banget tuh. Canggih. Itu yang deket Depok itu ya apa sih? Iya. Yang di deket Lenteng Agung. Seng sawah. Buat teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan loh. Open floor nih. Mau nanya ke siapa aja. Mumpung nongkrong ramen, ada Mas Dibio, ada Mas Mo. Mas Dibio juga. Ada Sean, ada Dops. Mantap. Matanya doang, paling. Dops, ada yang mau ditanya nggak Dops? Waduh, nanya apa ya? Bingung. Nanya kabar. Ya, Mas Adit, mau tanya dong Mas Adit. Ya, boleh. Nggak ada niatan bikin enamel lagi Mas Adit? Enamel. Bikin lagi paling ntar ke arah yang lain kali buat nggak lebih. Kebetulan juga lagi ngejalanin project sih gue sama teman selain si Hart ini. Lebih. Ngeselin. Mas Adit masih kopi-kopian juga? Enggak juga sama Bang Omang enggak? Balik ke penikmat lagi nih Bang Ones sekarang. Gitu loh. Iya, yang kedainya lagi diistirahatkan dulu aja. Mas Adit banyak proyeknya Bang Ones. Agar dapur tetap ngebul, Bang. Iya nggak, Mas Ken? Iya. Ngeri. Udah emang kudu banyak ngobrol sih. Mungkin kalau kita sering ngobrol, ya bisa jadi ada suatu proyekan yang akan hadir sih. Iya nggak sih? Udah lama nggak ketemu, ya kan? Mungkin harus nongkrong Bang. apa ya? Ini Gardu House terbentuk karena ngobrol itu. Itu dia. Iya. Yang Ones ya? Iya, benar. Nih, gue menarik bertanya ini nih ke Mas Ones dan Mas Kenly. Lo melihat graffiti sekarang tuh gimana? Dari awal lo mulai artco, gambar di dalam kampus sampai akhirnya 2004 keluar, lo melihat dan perkembangan dengan berbagai acara dan perjalanan ke berbagai kota. Momen di sekarang lo ngeliat graffiti Indonesia sih. Gimana tuh? Ya. Kalau gue sih ngeliat scene graffiti di sini sih gokil sih. Maksudnya perkembangannya dan persaudaraannya, solidnya kita oke sih. Karena gue juga ketika gue Parjo juga keluar kota, gue ngeliat juga di luar kota juga ininya juga bagus lah. Gitu. Jadi kalau bisa gue bilang kayak gue di Parjo kan komunitas banyak nih warna-warni. Menurut gue di antara skena lain graffiti lumayan inilah nyatu lah. Dan walaupun yang generasi sekarang tetap saling connect lah gitu. Kalau gue ngelihat dari segi style sih Bim, sadis banget. Makin sadis juga gokil banget sih. Iya, maksudnya banyak banget style gitu, kayak ada Dipio, Hervan, terus Sam Seven juga sadis gitu. Maksudnya punya style yang sadis sih, maksudnya gue ngeliat macam-macam gitu. Iya, maksudnya lo mau cari yang style, kayak gimana gitu, ada di sini. Canggih banget. Dari simple sampai
chaotic ada di sini. Gitu. Terus emang ya benar kata Mas Ones, gue ngelihat scene graffiti sih paling oke banget sih, beneran. Gue kan, iya, gue merhatiin di scene lain kan, juga kan gitu. Nggak ada yang ini graffiti sih kalau menurut gue. Beneran. Iya, belum. Untuk sampai kayak kita bikin acara nih di skena kita, kayak Street Julin sampai teman dari daerah-daerah datang, dari luar Indonesia ramai datang tuh, di skena lain di permotoran aja belum ada kayak gitu. Iya, bener. Kelas custom fest pun dari luar-luar itu mereka diundang dan ditiketin dan dikasih boot gitu. Maksudnya belum sesolid kita. Dan apalagi juga kalau pas kita kedatangan pas Street Julin dari luar Indonesia kan mereka juga pada amazing, dan itu yang nyebabin makin tahun tuh makin banyak, karena mereka pulang dari sini tuh mereka cerita gila di Indonesia gila, makanya makin banyak aja gitu. Brotherhood-nya sadis sih kalau gue bilang graffiti. Iya, benar. Kayak waktu gue sama anak-anak pernah ke Singapura, anak-anak Singapura sampai cuti kerja buat nemenin gue. Yang bener loh. Iya. Beneran Bang. Okay. Itu gue maksudnya sampai yang kayak gitu. Amazed banget sih emang kalau graffiti sih. Tapi kalau dari penerimaan, dari kacamata lo berdua ya, maksudnya penerimaan audiens di luar kolam grafitinya gimana? Maksudnya kalau gue ngerasanya graffiti besar tapi di mata publik tuh masih nomor 2 lah. Maksudnya belum kayak, kalau motor udah bisa masuk sampai ke entertain atau apa, atau komunitas lain. Enggak kok, Bim. Graffiti tuh udah masuk sampai situ kok. Udah masuk sampai situ. Iya, masuk sampai situ. Kayak semua tempat misalkan butuh graffiti. Gitu. Terus kayak masa pandemi kayak gini aja gue masih dapat orderan gambar. Gitu. Ya, bener. Maksudnya kayak diterimanya tuh kayak ya misalnya kayak Oldie kemarin yang sama interior kayak gitu kan sebenarnya bisa masuknya kemana-mana kan. Berarti kan maksudnya udah diterima sampai mungkin kayak masih stigma negatifnya aja kali ya, misalnya kayak orang-orang awamnya. Makanya kayak dengan kayak Bayoran Project, kalau menurut gue itu jadi salah satu yang ngebuka mata warga untuk melihat graffiti itu kayak apa. Contoh yang baik tuh ya. Iya, Bayoran Project support gue, keren. Dan kayak gue di Parjo, Mas Bim tuh, gue juga kaget juga tuh. Selama gue nurun di Parjo keluar kota, itu banyak builder motor, tadinya anak graffiti, itu banyak nih. Serius, itu juga gue kaget. Anjing, lu jadi builder sekarang, maksudnya udah berhenti graffiti, tapi dia sekarang jadi builder gitu, sampai segitunya. Dan hampir rata-rata semua yang saat itu masih muda juga pada, kayak di Parjo gue, di tim gue aja, Made gitu-gitu, ternyata sempat jadi anak graffiti, cuman dia malu ngaku sama gue. Made itu kan bukan Made, tau kan Made Parjo? Tahu. Gue tau Made temennya. Iya, Made itu sempat jadi anak graffiti, dan dia sempat ke Bintaro, kemana-mana. Nama ininya dulu Venom kalau nggak salah tuh, dari Depok, lo bayangin tuh, gambar-gambar di Bintaro. Venom tuh bukannya kakaknya Reyes ya dulu ya, Bang Ol? Iya, geng-gengnya dia berarti. Iya, mungkin namanya sama kali. Oh, iya sih. Ya, jadi nama banyak sih ya. Maksudnya, terus gue tanya-tanya kan di Parjo banyak adik-adik yang gue nih, gue tanya, lu sempet nggak ngerasain? Sempet kena pengaruh lah, maksudnya di generasi itu banyak kena pengaruh lah, ya mengatur ke jalan dia coba gambar-gambar di rumahnya, apa di lingkungan rumahnya, gitu. Ya bahkan kalau menurut gue di dunia perfessionan pun juga banyak loh ya, teman-teman graffiti kita yang dulu-dulu tuh mungkin, ya walaupun nggak setenar seperti Darbot dan kawan-kawan, mereka memiliki brand yang cukup bagus gitu. Ya pernah tahu dengar ini nggak sih L House ya, L House terus. Iya. L House tuh dulu. Serius? Iya dia. Kalau zaman dulu pernah tahu krunya How kalau nggak salah deh. How kru ya nggak sih Mas kan? Iya. Mas Oldi tahu tuh Mas Oldi. Pantes mukanya familiar. Gak tahu, gue juga dikenalin sama Break waktu itu. Kalau kapan-kapan gue waktu itu sempat berapa kali ke Breakspot gitu ya, maksudnya lihat anak-anak, maksudnya yang pada punya brand ini rata-rata kok mukanya itu nggak asing gitu. Akhirnya ya sempet nyari-nyari tahu dikit, ngobrol-ngobrol, mungkin termasuk sama Andre juga kali ya, si Andre Muton sih ya. Muton pun juga sekarang kan
berjaya juga dengan brand ininya gitu, apa public culture-nya, walaupun emang udah mungkin dia udah nggak di PC. Oh, udah enggak Nggak tahu sih gue. Cuman brand juga pindah ke Untold dia. Untold. Oh, Untold dibikin sekarang itu. Oh. Enggak, dia pindah ke situ. Pindah bantuin situ. Iya, kayak ya si Bonger pun juga sekarang kan di itu tuh desainernya si Sunday. Seriusan? Dan perdesainan di ya. Emang masih ya dia? Udah cabut ya? Nggak tahu sih. Gue terakhir ngobrol sempat berapa minggu, nggak nyampe sebulan yang lalu sih. Gue sempat ketemu si Precun, ngobrol-ngobrol sih. Kalau nggak salah masih sih, lepas mungkin kali ya, bukan full time. Sempat ngobrol. Iya, bisa jadi. Tapi per dunia fashionan sih kalau gue perhatiin, graffiti itu masih lagi kental banget malah justru. Maksudnya di desain-desainnya ya. Kayak entah dari bentuk-bentuk throw up atau splatcher atau lain-lain tuh kayak dibutuhin banget nggak sih di dunia perfashionan, apalagi street fashion sekarang gitu. Iya. Berkembang sih menurut gue. Iya sih. Dan banyak juga yang udah kayak Pino kan udah makin berubah tuh sekarang ini karakter-karakternya tuh. Iya. Yang tadinya kan semua ada ininya. Fase-fasenya lah ya mas. Fase-fasenya. Benar. Betul banget. Tapi memang si aparel ini, terutama kaos ya, kayaknya memang paling bentuk merchandise yang paling deket gitu kayaknya sama graffiti. Maksud gue Indonesia ya? Iya, maksud gue hampir setiap ya kayak dulu deh kalau gue ngeliat Artco gitu ya, kalau bikin merchandise tuh kayak bener-bener anjing keren banget nih gitu artworknya, kayak artworknya Adnan bikin Zeus gitu. Kayak ya kangen aja gitu gue. Kalau berasal ya. Kalau dari kacamata gue sih kayak kaos itu tuh jadi kayak ini loh. Orang mau support tapi gue nggak bisa beli kanvas lo. Gue beli kaos lo deh, kayak gitu sih. Ya, dalam bentuk yang kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang support, udah sih merchandising emang oke gitu. Kadang orang juga beli bukan karena emang, maksudnya gue ngeliat beberapa orang misalnya jual stiker pack gitu, gue beli gitu. Gue beli bukan gue karena butuh gitu, karena gue pengen aja punya karyanya dan gue respect sama artisnya sih. Gitu. Iya. Menurut lo overuse nggak sih medianya? Yang apa misalnya? Ya maksudnya media apparel merchandising ini overuse nggak sih? Nggak tahu ya. Gue ngeliat deh, gue berkaca di gardu dalam artian ketika jualnya bukan kaos, ketika jualnya art print itu susah banget keluarnya. Dan budaya membeli kanvas pun belum biasa di sini. Auction lelang-lelang ini aja nih. Baru-baru ini kan baru maksudnya orang ada effort untuk gue ada tujuan baiknya juga, akhirnya mereka membeli. Kalau gue ngelihatnya justru art print itu sebagai latihan untuk kolektor untuk pemula sih kalau menurut gue. Setuju gue. Art print. Jadi lo beli karena emang lo respect sama artisnya, lo beli artworknya, lo pengen punya. Tapi lo bisa dengan harga yang nggak mahal kayak kanvas, iya. Tapi emang dengan masif gitu, dibikinnya masif, gitu. Dan itu menurut gue latihan untuk orang kolek. Dari situ bakal pasti berkembang, nanti bakal akan bisa sampai di fase kanvas. Kalau menurut gue ya. Setuju sih. Ada yang mau nanya nih? Kalau Yang mau nanya mungkin kita dua arah aja. Wah, Mas Sam, silakan Mas Sam. Nanyanya cara menjual apa ya? Maksudnya cara menjual graffiti font kan? Karena yang gue lihat tuh di Indonesia yang bisa menjual itu adalah karakter atau enggak pattern gitu. Kalau font graffiti tuh kayak orang-orang tuh nggak bisa menikmatin semuanya gitu.
itu sih Mas, maksudnya cara untuk menjualnya gimana? Daya tarik font tuh. Iya benar sih. Iya. Mungkin penerimaan orang kali ya, maksudnya ketika nggak tahu ini gue kejauhan kali ya, ngasih sudut pandangnya. Menurut gue graffiti kan kalau di Indonesia bukan apa ya, bukan budaya kita masih jauh banget, nerimanya masih lambat banget gitu loh. Karena banyak acara, karena banyak kegiatan di jalan, orang baru notice, oh ini graffiti. Tapi ketika modelan kayak karakter gitu, mereka melihatnya masih gambar karakter, maksudnya gambar yang estetika. Kalau di graffiti sendiri masih, enggak ini beda, enggak. Jadi kayak penerimaannya sedikit sulit. Bukan sulit sih, lambat aja sih. Tapi ya menurut gue handstyle sekarang makin banyak. Makin sadis sih sekarang. Mungkin market yang dituju rada belum sesuai, bukan karyanya yang nggak sesuai ya. Market yang ditujunya yang belum sesuai. Menurut gue ada aja sih. Iya, makanya kebanyakan yang gue lihat teman-teman juga beralih dari font ke pattern, dari font ke karakter gitu. Karena mereka mikirnya udah money gitu. Ya hasilin sih. Bisa dijual lah. Itu sebenarnya gue sempat mempertanyakan hal itu sih dulu waktu zaman di Bandung. Gue sempat kenapa? Iya, lu kan udah melewati fase karakter terus tiba-tiba font. Ya pada zaman awal-awal di Bandung lah 2007 2008 tuh di Bandung karakter tuh lagi pada edan-edanan lah gitu. Terus acara Toys tuh hampir setiap bulan tuh ada gitu. Pokoknya scene-nya tuh didukung sama scene Urban Toys itu di Bandung. Itu gue sempat kepikiran gitu, gue ngobrol sama Aldi gue bingung nih gue mau fokus ke karakter apa balik ke letter lagi ya gitu. Itu ada tuh gue masa-masanya tuh, karena satu hal yang gue pikirin kenapa gue nyoba bikin karakter, karena gue ngeliatnya gitu, karakternya lebih ngejual nih gitu. Sampai akhirnya gue mutusin tuh untuk udah letter aja lah gitu. Emang lebih ke letter gitu. Terus ya sebenarnya kalau yang gue lihat, lu nggak usah mikirin duitnya sih gitu. Iya benar. Lebih ke ya udah, lebih ke apa yang nyaman lah ya. Betul itu. Benar. Nah di situ gue nyamannya lebih ke letter gitu. Ya nggak disangka maksudnya dari si letter ini bisa jadi ke style gue yang sekarang gitu. Yang sebenarnya juga basicnya gue bikin letter juga di pattern ini, cuman lebih gue basicin aja gitu, kayak bikin kotak-kotak doang gitu, lebih gue persimpel lah gitu, ya tanpa sengaja, terus lu nemu aja gitu stylenya. Kayak lu kalau misalnya udah nemu style yang emang klik di lu, itu pasti yang gue rasain ya, orang lain tuh juga salah satu hal yang bisa lu lihat barometernya adalah dari respon teman-teman gitu. Ketika gue gambar itu responnya bagus, ya udah lu emang udah ngelakuinnya tuh dengan jujur gitu. Nagih ya, Ol? Iya gitu, asli. Mungkin ya Kenley juga kalau gue perhatiin juga dulunya kan sempat bikin letter tuh. Iya, 3D-an gitu. Dia kan 3D-an lagi. Pada eranya. Tapi emang tingkat orang tuh beda-beda sih. Ada yang bisa di satu jenis gini. Ada kayak gue juga bosenan. Gue juga sempet di letter juga, sempet bikin kolak-kolakan. Nah kalau sekarang lebih simpel lagi karena waktu gue udah jarang, susah. Makanya gue terus juga terinspirasi dari Jabluk juga sih, dari Jablay. Ketika gue gambar bareng misalnya Jablay, gue misalnya gambar tengkorak apa letter gitu, Jablay bunganya udah bisa berak-berak banyak, gue anjing nih. Akhirnya gue, ini kayaknya gue dengan waktu dan udah ada buntut gue juga. Akhirnya gue coba mikir, gue pengen berkarya yang simpel nih kayak Jablay nih. Makanya gue bikin-bikin gitu. Makanya pas gue bombing di Makassar juga Jablay gue cengin tuh. Dari satu bunga, piece gue udah bisa banyak. Jablay lu. Gitu. Maksudnya gue pengen tetap berkarya tapi
yang simple dan nyesuaiin waktu gue aja sih gitu. Gaul. Susah tuh juga kayak Jablay tuh juga gambar bisa enjoy dengan gambar bunga-bunga terus tuh juga susah tuh ternyata gitu. Tapi penerimaan itu datang ketika lo konsisten sih mau lo gambar apapun. Iya benar. Itu terbukti banget di Jablay ya. Maksudnya ya Jablay udah lama banget gak gambar style dia. Ini gambar bunga. Tapi menurut gue ada audiens bunganya dia tuh ada audiensnya gede banget. Benar. Akhirnya ke bawah sih. Flower Boy. Kayak di Jerman sih gue sempet dapet gue sih Jablay belum tahu nih. Waktu di Jerman Jablay itu pas bombing sama orang-orang Jerman, gue dapat ada yang cerita ke gue. Waktu Jablay di Jerman tuh teman-teman di Jerman nggak mau gambar deket Jablay. Emang. Karena dia mikirnya ini apaan sih bocah gambarnya bunga, lu tampilan lu begitu gitu. Dan orang-orang yang pandal-pandal di Jerman itu lebih yang brutal gitu kan. Nih jauhan ya, yang ini temen lu jauhan lah. Gue sempet dapet kabar gitu tuh. Gue bilang ya kan dia nggak tahu Jablay juga di Indonesia gimana gitu. Dan maksudnya bunga apaan gitu. Karena mungkin di sana stylenya nggak bisa gabung sama style yang lain. Iya, mungkin dia juga ngeliat icon bunga. Lu apaan sih bunga? Lu ibaratnya mandangnya begitu tuh. Kalau orang yang udah yang doyan bombing apa gimana tetap nggak walaupun Jablay itu bunganya juga bombing pandal di sini di mereka di sana belum dapat tuh mungkin karena ngelihat dari luarnya doang bunga itu sosok yang feminim apa gimana gitu jadi malas deket-deket Jablay gitu. Malas deket-deket ayo. Itu kocak sih gue denger cerita itu. Oh segitunya iya. Kalau kita bagusnya di Indonesia tuh kita bisa nerima apapun itu gitu. Ya ragamnya banyak. Iya, setuju gue. Kita tuh bisa respect sama semua bentuk karya gitu, apapun itu. Lanjut. Enggak, lo ini sih penasaran bertanya ke Mas Ed sama Mas Ken. Apa ya? Ada satu fase kalian berdua yang memilih ke jalur, maksudnya memilih ke sesuatu yang lebih baik lah, dan akhirnya itu mempengaruhi sudut pandang kalian dalam berkarya kan. Nih gue nggak tahu, koreksi gue kalau gue salah ya. Menurut apa pengaruh yang lo dapat dan akhirnya kenapa lo mengimplementasikan visual kalian jadi seperti itu? Ya paling awal ada meaningnya sekarang kalau gue ngeliatnya setiap visual yang dihadirkan baik atau Mas Ken tuh sesimpel ada meaningnya. Mana? Aduh ini susah nih jelasin. Tapi maksudnya maksudnya dari apa yang gue alamin gitu pasti setiap karya itu bakal ada fase itu tuh bakal berkembang ketika lo di lingkungan yang berbeda, terus lo dapat pengetahuan yang baru, yang sebelumnya nggak pernah lo dapet, sama nah itu jadi kayak ngerubah sudut pandang lo tuh kalau menurut gue. Dan pada akhirnya kayak gue mikir selama ini gimana caranya gue berkarya paling nggak bermanfaat buat orang lain sih. Kalau gue gitu, walaupun secara kasat mata nggak begitu kelihatan Bim, tapi mungkin dari segi emosional kayak I feel you bro gitu, gue ngerasain apa yang lo rasain kayak gitu. Kalau gue sih paling enggak tuh bisa bermanfaat buat orang lain, tapi gue nggak menyentuh dari sisi maksudnya dari sisi emosional sih. Kalau gue lebih coba menyentuhnya kayak gitu sih. Nangkep. Mas Ken mungkin? Ya kurang lebih sama Mas Ken lah ya. Maksudnya ya kalau dari karya gue sekarang mungkin ya poin utama yang gue ambil ya yang bisa bermanfaat buat orang juga kayak misalnya gue memberi pesan dari gambar gue kayak tentang apa ya? Mungkin lebih ke arah mengingatkan ya, kayak misalnya tiba-tiba gue menuliskan kata-kata yang mungkin orang mengingatkan untuk kayak
secara simpelnya mungkin kayak kematian itu pasti gitu kan misalnya. Ya lebih agar orang nggak terlalu terlena dengan kesibukan dunia lah. Ibaratnya ada fase lu harus mengingat kematian dan itu tuh suatu hal yang pasti sih. Jadi buat orang untuk ngerem kali ya, karena ya pribadi gua pun juga pada saat waktu masih sebelumnya ngerasain kayak gua kalau misalnya ikutin gaya hidup yang seperti gimana tuh kayak pasti capek nggak sih? Lu apalagi kayak kita udah ngerasain kita udah berkeluarga nih, kita punya anak dan waktu itu pun jadi sangat berharga gitu saat kita udah punya anak dan istri kan. Jadi ya saat gue bikin karya dan orang tahu akan pesan itu jadi suatu hal yang baik sih. Jadi orang tahu akan pesan yang bisa mereka terima nantinya gitu. Tapi kalau di Graffiti sendiri kan idealis dalam berkarya kan idealis banget tuh ketika lo nemuin satu style lo akan bawa itu kayak wah kayak ini gue udah nemu style ini. Tapi ketika lo dapet perspektif ada kesulitan merubah ya maksudnya ketika lo berproses itu ada kesulitan nggak Mas Ed ketika maksudnya lo merubah style lo juga dalam proses berkarya lo itu? Ngalir sih Bim, kayak gitu. Ngalir, terus apa yang bisa sebenarnya kalau lo lihat dari artwork gue pun ada sisi-sisi yang gue taruh di situ gitu dari yang karya lama gue. Kalau lo perhatiin pasti lo bakal menemukan benang merahnya sebenarnya gitu. Cuman emang prosesnya harus lumayan berpikir keras sih gitu. Gimana caranya maksudnya ini jadi sesuatu yang bisa orang nikmatin juga, tapi di satu sisi karakter lo nggak hilang. Itu sih tantangan banget sih. Iya, dan maksudnya gue mikir gue orang kreatif gitu. Masa gue nggak bisa sih? Gue mikirnya gitu sih, sesimpel itu. Gitu. Maksudnya orang sesimpel gitu sih maksudnya. Ya ibaratnya kalau anak graffiti sendiri kan kebanyakan rata-rata suka tantangan tuh. Kayak mungkin ya gue sempet ngerasain namanya bombing ya zaman dulu gitu kan. Maksudnya gambar di tempat orang tanpa izin gitu kan. Dan pada saat gue menerima tahu tentang hal yang gue pelajarin sekarang, ya akhirnya jadi tantangan gue buat ngerubah gimana nih karya gue bisa lebih bermakna dan punya pesan gitu loh. Jadi ya nanti kayak ya Mas Ken ceritakan punya garis merahnya tetap ada di karya-karya gue gitu. Dan pada akhirnya punya karya yang berbentuk yang baru tapi tetap ya itu masih gue gitu loh. Tapi nggak tahu sih yang orang lihat sih. Tapi maksudnya gue ngelihatnya ya sampai sekarang pun itu tetap ada garis merah dari artwork gue dulu sebenarnya. Gitu. Cuman emang mungkin gue ngelihat juga dari ini sih Bim, dari kayak kota gue tinggal kayak gitu. Gue kan di daerah Ciputat tuh, chaos kan di situ kan, gitu. Banget sih. Chaos, iya parah. Tapi di satu sisi ketika itu nggak berjalan secara normal, ada hal yang gue kangenin kayak gitu. Ya maksud itu gitu sebenarnya. Kok nih ini ya maksudnya. Ya Aldi tuh anak Tangsel juga tuh. Dia tahu lah tuh besar Ciputat kayak gimana. Kayak gitu. Jadi makanya artwork gue yang sekarang itu Beautiful Mess namanya. Gitu, kekacauan yang indah. Soalnya emang ternyata Tangsel, Jakarta, kalau nggak macet nggak asik kayaknya. Kalau nggak macet nggak asik. Orang Jakarta memang udah terbiasa sama konflik. Iya, Jakarta tuh mental, soalnya mental. Kalau Jakarta tuh bukan tempat tinggal. Bener sih. Balik ke karya tadi, gue seru sih ketika ngelihat Adit dari Eder nulisnya dari Ed terus ke Eder sampai akhirnya
dia shifting nulis read gitu. Kayak ya memang udah jalannya aja sih. Dan gue seneng gitu, maksudnya ngeliatnya seneng gitu, kayak oh iya kayak itu kan secara organik aja gitu, lu kan nggak nyaking juga dari awal kan gitu. Iya, kan yang dulu yang ngasih nama 817 kan lu. Bukan, masa nggak inget sih di iya si readnya itu gitu maksudnya. Oh iya. Mas Adit panutan saya emang dia. Aduh. Sama bang. Anak komplek Bulog dulu kalau main kan. Komplek Bulog. Kan guru saya kan abang-abang nih, saya kan cuman murid. Aduh. Cakep. Seru. Kawan-kawan ada yang mau dilempar lagi pertanyaannya kah? Oh. Halo, selamat malam semuanya. Silakan Mas Billy. Selamat malam Mas Billy. Hai. Salam kenal Mas. Abang-abang semua. Salam kenal. Ya. Gue album karya-karyanya abang-abang semua yang ada di sini. Nah, gue punya satu pertanyaan nih Bang. Kan mungkin seperti yang kita tahu, abang-abang semua tuh udah punya karakter yang sangat kuat gitu ya, yang udah dibuild dari sekian lama gitu. Nah, dengan adanya era digital sekarang kan, orang-orang yang era sekarang tuh gampang banget Bang untuk bikin karakter baru atau bikin style baru gitu ya. Nah, gimana sih kiat-kiat abang-abang semua tuh untuk menjaga style kalian, maksudnya untuk tidak diakuisisi sama orang atau mungkin diduplikasi gitu sama orang Bang? Ya mungkin sekian gitu Bang pertanyaannya. Mantap. Ini mau siapa duluan nih, Cik? Tuh, Mas Ken kali ya. Ya, gue lagi. Ken. Selama ini sih nggak pernah ada orang yang mengakui sih ya, cuman itu ngeri juga tuh sebenarnya Bim ya. Banget. Ketika nggak dihak patenin, terus tiba-tiba orang ngehak patenin, habis gitu. Karya ini loh, intelektual lo gitu semuanya. Iya nggak sih? Betul. Karena kan ada beberapa kejadian juga kayak gitu Bang, yang bikin siapa, tapi ternyata dia punya lebih power, dia bisa ngakuin karyanya dia gitu. Itu benar tuh. Itu dan jadi wilayah sesuatu... hukum kita masih lemah sih sebenarnya. Tapi untungnya belum ada yang ini sih Bill, belum ada yang kejadian. Waktu itu pernah, seingat gue Darbots kan bikin font waktu itu. Dia kerjasama. Kalau nggak salah dibikin nama suatu brand salah satu brand lumayan besar lah di Jakarta gitu. Akhirnya Darbots tuh sempat nyamperin kalau nggak salah, terus ditarik semua, tapi mereka nerima gitu. Mereka nerima kalau si ininya ditarik gitu. Desainnya jadi tulisan gitu Bim, tulisan nama brandnya tapi pakai font Darbots. Kan Darbots sempat bikin font kan sama Richie waktu itu kan. Iya, ya jadi pakai font itu dijual secara masif. Udah lama banget sih itu, udah lama, zaman Tembok Bomber kok itu. Gitu. Pakai fontnya Darbots ya. Nah, kalau itu gue nggak tahu juga tuh gimana. Soalnya kita belum ada belum ada kesadaran untuk mendaftarkan kayak kekayaan intelektual ya lewat artwork ini kan. Sebenarnya isu itu lagi berjalan sih, kalau ngobrol sama teman-teman JSD di grup Invia-nya mereka fokusnya lagi ke situ. Apa sih sebutnya IP, intellectual property. Salah satunya lagi yang udah nempel sama dia dan udah didaftarin semua tuh tai lalat. Oh iya. Yang lagi karakternya. Iya, itu semua. Jadi ada aset nih. Setiap bentuknya lagi jongkok, lagi berdiri, lagi apa itu ada asetnya. Didaftarin. IP-nya tai lalat, tapi ragam asetnya, archive-nya tuh rapih. Nah, si Kang Adi, Stereoflow, kan garap yang tahun itu. Tapi kan karena pennya kepospon, tapi materi visualnya tuh, dia kewalahan tuh. Kalau gue denger ceritanya sih, karena kita di Graffiti kan biasa buat, terus pakai, nggak ada arsipnya gitu. Maksudnya, ya udah buat. Nah, di versinya mereka, setiap bentuk, setiap warna, ada turunan warna itu seharusnya ada arsipnya, ada apa ya? Harusnya lo rapih pengarsipannya karena itu bagian dari IP lo dan itu bisa dipakai
di tempat yang lain, dalam artian ketika orang butuh apa, lu bisa comot satu ini digabungin sama yang lain gitu-gitu. Ya kalau gue denger ceritanya Kang Adi aja sekolahan karena nggak pernah ngelakuin arsip kan. Mungkin fase kita belum pikiran ke situ kali ya. Ya, memang ada tuh juga minim edukasi sih. Kita memang perlu edukasi lebih lanjut gitu kayak bener tuh Bil, masukan juga itu buat kita sih sebenarnya. Karena kemarin gue sendiri sempat diskusi Bang. Jadi kemarin si Fakultas UI itu sempat bikin forum diskusi sama anak-anak hukum dan sama dosen gitu ya tentang karya sendiri gitu. Nah, kalau dari mereka sendiri mereka nyaraninnya juga ya sama suruh daftarin haki gitu kan. Cuman balik lagi semua seniman juga ngomong ya kan kita juga seniman nggak semuanya punya kemampuan bisa dibilang uang gitu untuk mendaftarkan setiap karya yang kita buat gitu. Apalagi misalnya sebulan kita bikin 10 karya terus 10-10-nya kita daftarin kan ya mungkin berat gitu kan buat apalagi yang pemula gitu baru gitu Bang. Ya mungkin publikasinya juga sih di sini. Kita ya, mungkin kalau udah bersentuhan sama komoditi sama industri ada baiknya kayak Darbot, kayak Stereoflow, ya Muklai, mungkin ada baiknya mereka udah main kayak gitu sih. Mungkin mereka udah berjalan duluan, udah daftarin, udah ngebuat arsip, karena akan lebih berfungsi. Tapi kalau yang, maksud gue, pendidikan akan itunya pun kita missing, kita nggak tahu cara daftarnya gimana, prosesnya gimana, dan... Iya, masih agak sulit. Di circle kita belum ketemu sampai kayak gitunya sih. Di teman-teman Invia udah ada, cuman kayaknya kalau anak graffiti yang denger tuh kayak anjir lu repot amat sih, mau berkarya aja harus kayak gini. Menurut gue, karena pas gue dikasih jelasan itu tuh wah anjir puyeng juga. Karena kalau gue ngeliatnya sisi temen-temen ngelakuin masih idealis banget. Gue seneng apa yang gue lakuin. Titik, udah sesimpel itu. Apresiasinya ya bonusan masing-masing sih. Cara nanganinnya beda-beda juga. Kalau boleh nambahin lagi. Boleh dong, Mas Gatot nih. Iya. Jadi kalau boleh nambahin ya, ini kalau ngomongin hak konten lokal. Jadi tempat gue kerja dulu sempat kerja sama juga sama Backcraft. Jadi Backcraft itu sebenarnya pernah ngadain namanya JKL, Jejaring Konten Lokal. Yaitu bikin pendaftaran dari hak paten konten-konten lokal ini secara gratis sebenarnya, roadshow kota-kota. Cuma memang lebih ke animasi. Jadi kayak di kita itu lebih animasinya lah yang lebih di hak patenin, lebih diperhatiin gitu ya. Nah mungkin kalau dari street artisnya ya mungkin masih dipandang sebelah mata mungkin ya sama pemerintah. Cuman saya ingat gue Popo doang deh waktu itu yang sempat udah daftarin. Popo doang yang sempat arsipin semua karakternya itu dimasuk ke jejaring konten lokal ini. Cuma kan ya semenjak ya Backcraft udah tidak seperti dulu, jadinya udah nggak jalan lagi si acara jejaring konten lokal ini gitu. Sih bagus itu tadinya, cuma memang belum terlalu menyentuh ke street artist ya. Publikasinya masih di kisaran yang dekat dengan mereka sih menurut gue. Betul. Poin graffiti dan street art tuh masih ya nader, karena menurut gue art yang paling ya penerimaan akan seni aja butuh berapa tahun kan diterimanya dalam satu budaya, apalagi graffiti sama street art yang di jalan gitu. Gokil. Cakep. Menarik. Bang, gak berasa jadi juga. Panjang gitu ya. 1,5 jam. Nongkrongnya banyak. Yang berbayar. Apa? Yang berbayar. Kagak, nggak tahu juga gue. Gue tadi udah bikin beberapa part. Nah, tapi ini kayak kagak kelar-kelar. Keren juga. Sekalian mau nanya dong. Apa dong? Boleh dong. Kalau ini kan sebenarnya kalau gue ngeliat Artco mau bikin, ini balik lagi ke Artco ya. Kalau ngeliat Artco mau pameran gitu ngerayain 17 tahunnya nih, apakah nanti semua membernya lah ya yang masih ada Artco itu akan semua nyatu lagi? Karena sejujurnya gue dulu taunya Artco cuma dikit nih yang sering tampil di jalan, tapi waktu itu gue inget pertama kali tahu Artco dibawain sama kakaknya temen gue, bukletnya dari pameran yang 4x4 tuh,
Nah di situ kan baru kelihatan tuh gue tahu, wah banyak banget ternyata hardcore nih, nggak cuma yang di jalan gitu. Nah apakah akan kumpul lagi semuanya gitu? Karena kalau yang gue lihat dulu kan hardcore sekali gambar bareng gitu kan. Yang lo tahu berapa orang? Selalu berapa ya? Pokoknya gue lupa tuh 2 lembar tuh pokoknya kanan kiri deh namanya, dia apa sama karyanya sebelahnya, pokoknya itu 4/4 tuh. Gue inget banget itu dulu. Nah, apakah akan, ya kan tadi kan Mas Ones bilang flashback lah. Nah, apakah akan kayak gitu lagi? Karena yang gue ngeliat selama ini kan mungkin kayak Mas Ken kan kayak bergerak sendiri, Mas Ones juga, Jablay juga gitu kan. Apa? Terus kan sekarang Mas Ken udah mulai nampilin tuh kayak di bio-nya ada @hardcore street terror gitu kan IG-nya. Nah, apakah pertanda akan berkumpul lagi semua? Karena baru buat tot itu. Iya, baru buat juga sebenarnya. Ya benar, IG-nya masih dikit. Iya, baru bikin. IG-nya itu baru bikin Arko. Karena jadi dulu aja merchandise aja jualnya jarang-jarang gitu kan kalau disetilin. Patch doang, kaos-kaos doang gitu kan. Kalau dulu emang idealis banget. Sebenarnya juga Arko juga nggak mau. Dulu kita bikin merchandise buat geng kita doang ya Bang Koma ya? Iya. Awal-awalnya buat geng kita doang. Ketika teman-teman di luar kita mau dong, akhirnya ya ngebuka mata kita lah. Maksudnya ya udah nih, maksudnya kita kan juga berteman dengan yang lain-lain juga. Maksudnya untuk nyenengin orang-orang untuk bisa dapat merch kita ya nggak apa salahnya. Akhirnya kebuka kayak yang tadinya juga kita nggak mau bikin sosial media, kita bikin sosial medianya gitu. Maksudnya untuk juga pengarsipan kita dan juga biar kitanya juga nyatu lagi juga sih. Termasuk kayak pameran sekarang biar ngumpul lagi juga sih. Biar kita komunikasi kan karena semuanya punya kesibukan masing-masing nih di kita. Nanti ikut semua kan maksudnya? Ikut semua. Oke. Keren. Ya emang ngumpulin karena emang udah pada sibuk masing-masing, udah pada berkeluarga. Nah, kita coba inilah ibaratnya. Maksudnya ngeliatin juga, ini kita yang udah punya kesibukan masing-masing ya masih bisa lah bikin pameran nih gitu loh. Sebenarnya gitu. Momentum bersejarah. Historical. Yoi. Seperti itu. Tapi gue ini sih, si COVID ini memang menyatukan circle terdekat kita sih. Menyatukan suara-suara yang sepi. Asik. Tair koma. Iya. Iya seru tapi emang sepi bareng-bareng. Pengalaman pertama buat semuanya soalnya. Iya, new experience kan gue bilang. Ramadan sekarang juga new experience. Parah sih. Buat gue pribadi. Gue keluar ke... Di teman-teman di sini kan banyak yang kayaknya yang doyan bombing nih. Kalau corona gini masih jalan bombing juga nggak sih? Kayak masih nih, yang doyan nyoret-nyoret nih. Masih jalan nggak sih? Masih tetap gerilya nggak sih corona gini? Akhirnya masih. Masih ya? Harus karena bosan juga kali ya, karena bosan juga di rumah terus. Iya. Bang Abang, kayak udah mulai kepanjangan nih. Lanjut sampai jam 2 ini kalau nggak diberhentiin. Mas Oli, mau ada pertanyaan pamungkas? Gimana? Ada nih. Apa tuh? Akun Instagram Arko yang megang semuanya apa siapa aja? Tadinya awalnya gue yang ngomporin sih, gue yang bikin. Cuman pas berhubungan dengan handphone gue rusak, Dado nih yang ini sekarang. Kenapa ya? Gue mau kompornya doang, masalah kompornya aja. Enggak semuanya megang akun. Belum, itu. karena emang maksudnya emang spontan aja nih kemarin bikin dah, Dang. Ya belum, kalau yang lain dari aku, misalnya kayak Bang Koma, misalnya itu ya pasti akan bisa megang-megang juga dari anak-anak juga. Enggak, kepikiran gue kayak masing-masing pada megang, terus masing-masing kalau mau ngepost tinggal ngepost gitu. Gampang nih. FAB ada sih Om? Kagak Bang. Nggak ada ya? Iya pada males nih orang-orang tua soalnya. Terakhir tuh website. Terus udah nggak update lagi juga gitu. Iya sih. Tapi ya gue ngeliat dengan kayak gue bikin Instagram Arko sih udah, maksudnya ada dampaknya lah. Kayak Fantastic gue lihat udah mulai nongol juga tuh.
Fantastik ada iya. Maksudnya udah ada dampak positifnya lah yang lama-lama jadi nongol-nongol lagi gitu-gitu. UBC bentar lagi dong nih UBC. Udah mencar orang-orang. Udah mencar malah. Tapi diundang Mas ya sekali seru kali itu. Ya, kayak gue bikin yang ini aku maksud ya tujuan gue biar nongol-nongolin gambar anak-anak lama lagi tuh. Cuman kayak Bang Koma mesenin gue jangan tampilin yang butuh ya, mengenai oh iya gue hargain itu. Bener nggak Bang Koma? Ya kan? Gitu. Maksudnya kan orang udah beda-beda fase-fasenya udah beda-beda gitu kan. Betul. Setuju. Nah, pas ketika buat Instagram Marco ini napas barengan juga nih. Dado ngomporin buat pameran ini, makanya ya udah buat konten itu aja dulu nih, ke arah sana dulu gitu. Mantap sih. Cool banget. Nah, buat Pamungkas. Ya, Pamungkas nih. Buat Mas Ken sama Mas Ed, ada yang mau di shout out nggak? Atau di ya pesan buat teman-teman di luar sana selama dalam kondisi seperti ini. Mas Ed dulu deh tuh. Mas Ed. Gue pribadi sih mungkin pesannya ya tetap apa ya, lebih kreatif sih ya, maksudnya jangan terbatas dengan keadaan kayak gini tapi lu nggak semakin kreatif gitu. Justru dengan keadaan kayak gini gue makin banyak ide gitu apa yang harus gue lakukan nantinya dan apa yang akan bisa bermanfaat buat teman-teman juga gitu loh. Jadi intinya sih tetap tawakal untuk kreatif sih. Itu aja sih dari gue. Kurang lebih gitu sih. Kalau gue sih yang pertama banyak berdoa biar maksudnya wabah ini cepat selesai. Terus habis itu tetap ikhtiar, misalnya cari potensi-potensi lain yang mungkin nggak bisa lo lakuin pada saat ini gitu. Kayak gue ngelihat kayak Mas Eder, dia lagi bikin proyek sepeda kan. Mungkin pada saat nggak masa pandemi nggak kepikiran tuh kayak gitu tuh. Gitu. Tapi kayak kita harus kayak banyak muter otak sih, gimana caranya tetap bertahan di masa ini sampai wabah ini selesai kayak gitu. Terus kayak support teman-teman juga, misalkan teman-teman lo punya dagangan apa, kalau bisa ya lo support kayak gitu biar roda kehidupannya tetap berputar. Misalkan kayak temen lo ada yang dulunya ojek misalkan, terus jadi nggak bisa ngangkut penumpang, kalau lo punya usaha makanan, ya lo pakai dia aja buat nganter-nganter, kayak gitu. Kalau gue ya, jadi biar kita sama-sama satu rasa, terus iya bareng-bareng. Temen lo ada yang dagang apa, beli. Setuju sih. Iya. Terima kasih banget nih waktunya Mas Ken, Mas Ed. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Mas Bim. Nongkrong bareng-bareng. Nongkrong bareng. Nongkrong. Kangen banget nih nongkrong sama brother. Mas Ken sama Mas Ed ntar ada PR nih dari Mas Oldi. Waduh, ada PR. Seru nih. Udah diajak ngobrol dikasih PR lagi. Mantep ya. Seru sih. Biar semakin kreatif Mas Ken ya. Betul. Biar tangannya nggak kram. Abang-abang semua semuanya ya. Siap. Lagi nih. Thank you ya yang udah gabung ya. Terima kasih buat yang semuanya. udah